Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan sekaligus arahan dan pembukaan acara webinar kali ini oleh Kepala BGP Bengkulu, Bapak Hendra Apriawan ST. Kepada yang terhormat Bapak Hendra Apriawan ST, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan webinar pengelolaan kinerja kepala sekolah yang digagas oleh Komunitas Belajar SD 162 Bengkulu Utara. Pak Kepala Sekolah, Pak Edi, terima kasih. Ini luar biasa pergerakan Komunitas Belajar yang kita harapkan memang jadi motor terkhusus untuk teman-teman yang ada di dalam satuan pendidikan, maupun kalau sudah kuat di dalam satuan pendidikan bisa menyebarkan praktik baiknya untuk teman-teman lain di sekolah atau satuan pendidikan lainnya. Dan Bu Suyanti, terima kasih Bu Yanti sudah berkenan menemani teman-teman memberikan informasi-informasi terbaik untuk bisa sama-sama kita pahami, sama-sama kita memahamkan diri terkait berbagai hal. Yang tentu saja tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah terkait pengelolaan kinerja kepala sekolah. Saya lihat di platform Merdeka Mengajar di CPMM ada 43 yang mendaftar, mudah-mudahan nanti semakin bertambah. Ini baru 20, jadi 23, kurang lagi jadi 20. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah semakin banyak, karena seperti kita ketahui inilah nikmat yang bisa kita nikmati bersama, nikmatnya teknologi, sehingga Bapak Ibu bisa dimanapun berada, tidak berada di dalam satu tempat, bisa tetap menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap pula ridhonya, supaya yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai ibadah dan membawa dampak baik untuk kita semua. Salawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja ini materi menarik yang digagas terkait pengelolaan kinerja. Baru saja kemarin kami melakukan sosialisasi, karena seperti kita ketahui bahwa setelah proses pengisian SKP di awal-awal tahun kemarin, saat ini teman-teman kepala sekolah ini akan dinilai SKP-nya oleh tim penilai yang ada di Dinas Pendidikan. Siapa yang akan menilai? Tentu saja adalah teman-teman pengawas. Teman-teman pengawas yang sudah dibentuk atau di SK-kan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Kemarin kami sudah mensosialisasikan, bagi yang belum sempat bergabung kemarin bisa melihatnya di channel YouTube-nya BGP untuk lebih jelas terkait seperti apa sih pola pelaksanaan atau pola penilaian yang dilakukan oleh teman-teman pengawas sekolah. Siapa yang dinilai ya tentu saja adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi terkait pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, ini hal baru yang perlu kita pelajari bersama, karena seperti kita ketahui selama ini ada aplikasi kinerja begitu ya yang digagas oleh BKN. Namun kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tentu saja tidak bergerak sendiri, berkomunikasi pula dengan BKN dan Kemenpan terkait aplikasi evaluasi kinerja yang diperuntukkan bagi para guru dan kepala sekolah. Dan ini bukan pula ujuk-ujuk, saya pikir dengan riset yang mendalam sehingga akhirnya diputuskanlah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan PMM rasanya tidaklah sulit menggunakan atau memanfaatkan atau mengerjakan kinerja menggunakan platform Merdeka Mengajar. Namun kebanyakan dari kita masih ada yang belum pernah dengar tapi belum pernah buka begitu ya, pernah buka tapi nggak rutin membuka, sehingga
agak kewalahan. Nah, Kombel saya sampaikan kemarin di beberapa kesempatan adalah wadah di mana Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa saling bantu, bisa saling tolong menolong. Karena seperti kita ketahui, Bapak Ibu guru yang senior yang mungkin secara teknologi jarang diasah kemampuannya, tentu saja akan kelabakan menggunakan PMM, menggunakan evaluasi kinerja untuk PMM. Bukan tidak bisa, tapi karena tidak terbiasa. Ini dia. Lagi-lagi lancar kaji karena diulang, alah bisa karena biasa. Karena tidak pernah sama sekali, sehingga butuh bantuan. Nah, kita yang mungkin masih awas matanya, begitu ya, masih kuat pemahamannya, sehingga mungkin bisa membantu para senior-senior kita, Bapak Ibu yang sudah senior tersebut, yang mungkin tidak terbiasa memanfaatkan kemampuannya dengan teknologi, itu kita bantu. Sehingga Kombel setiap pertemuannya mungkin bisa atur jadwalnya sebaik mungkin, yang bisa semua teman-teman di satuan pendidikan hadir, itu bisa saling bantu. Bukan mengerjakan ya, bukan bantu mengerjakan, tapi bantu memahamkan. Begini loh caranya, ini yang harus diisi, kliknya ini, kalau udah klik ini, kan kira-kira begitu. Sehingga kalau misalnya, kalau tidak ada wadah Kombel, rasanya cukup sulit untuk kepala sekolah mengkoordinir. Tapi kalau dengan adanya komunitas belajar yang sudah punya jadwal rutin setiap minggu misalnya atau setiap bulan misalnya berkumpul bersama-sama, kalau selama ini yang dibahas adalah bagaimana tentang tumbuh kembang anak, bagaimana perkembangan anak yang ada di kelas-kelas kita, namun boleh pula di setiap pertemuan disisipkan materi-materi pengayaan. Nah, ini kan sebenarnya kenapa ditaruh di PMM dan kenapa itu diminta kita masing-masing membukanya. Bapak Ibu sekalian, evaluasi kinerja adalah itu kewajiban kita, pun merupakan hak kita untuk mengisinya secara pribadi. Ya, setiap ASN wajib memiliki itu, wajib mengisi itu. Mau tua, mau muda, mau lama, masih lama pensiun, mau bentar lagi belum pensiun, tugasnya ya mengisi itu setiap tahun. Cuma lagi-lagi, kalau selama ini mungkin tidak disematkan di platform Merdeka Mengajar. Sekarang karena disematkan di platform Merdeka Mengajar, dan untuk membuka platform Merdeka Mengajar itu harus menggunakan akun pribadi. Kenapa dibuat akun pribadi? Supaya kita aware. Aware itu apa bahasa Indonesia ya? Supaya kita peduli dengan data kita sendiri. Kalau selama ini mungkin kita banyak yang tidak peduli dengan data kita sendiri. Bahkan data email pribadi pun itu kita serahkan ke operator, saking percayanya kita kepada operator. Sehingga ketika kita diundang di suatu tempat ditanya, Pak, email Bapak apa? Waduh, saya nggak hafal Pak, operator itu, semua operator. Kenapa disematkan di tempat yang pribadi? Supaya kita peduli bahwa ini adalah urusan kita masing-masing. Ya, ini adalah urusan kita pribadi. Ya, boleh kita titipkan ke operator, tapi kita yang harus tahu bagaimana caranya, bagaimana memulainya dan sebagainya. Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kesempatan ini, dengan adanya webinar ini semakin mencerahkan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu narasumber bisa memberikan pemahaman, memahamkan kita bersama bahwa pentingnya evaluasi kinerja. Lagi-lagi untuk memahamkan kita bahwa apa yang kita targetkan harus kita penuhi, dan target itu harapannya betul-betul bisa membawa dampak bagi siswa-siswa yang ada di kelas-kelas kita. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada siang hari ini membawa berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berharap bernilai ibadah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit sekalian karena sudah ditunggu di Zoom satu lagi teman-teman dari komunitas belajar juga di Kepanjang. Saya izin pamit undur diri. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih, pamit undur diri. Assalamualaikum.
Cendrawasih terbang di awan, indah bulunya sungguh memikat. Terima kasih Pak Hendra Apriawan, semoga Bapak selalu sehat. Amin, ya rabbal alamin. Amin, Baik, amin. Bapak dan Ibu, demikian tadi kita sudah dibuka oleh beliau Bapak Kepala BGP Provinsi Bengkulu. Berikutnya Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar banyak mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana pengelolaan kinerja kepala sekolah ini merupakan fitur baru di PMPM ya. Nah, untuk memahami bagaimana kinerja kepala sekolah dalam kurikulum Merdeka, apa pentingnya pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMPM, dan kinerja kepala sekolah itu apa saja, telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa hebat di tengah-tengah kita kali ini, yaitu yang pertama Ibu Suyanti MPD SI. Beliau ini guru hebat yang lahir di Pekalongan 15 Februari 1979, di mana beliau ini guru yang masih muda ya, namun kaya segudang prestasi ya, diantaranya beliau adalah seorang PP Angkatan 7, kemudian Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2, Kepala Sekolah SMP Inovatif 2023, Penggerak Komunitas MGMP IPA, Penggerak Komunitas Sekolah Penggerak Seluma, Penggerak Kombel Kepala Sekolah SMP Inovatif, dan Bendahara Kombel Rafflesia PSB Provinsi Bengkulu. Tentu saja Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan virtual ini sudah sangat penasaran mengenai apa-apa yang ingin beliau sampaikan pada kesempatan hari ini. Kepada beliau kami silakan. Monggo Bu Suyanti. Masih mute, Bu? Ya. Luar biasa. Masih terlalu kecil menurut saya. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah terdengar jelas? Di saya masih kecil suara Bu Yanti. Suaranya belum terdengar, Bu. Sangat kecil, Bu. Kecil, Bu. Nah, saya tanggal 3.